Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa nawala. Saudara-saudara sekalian, pada video ini saya akan mencoba melanjutkan sedikit tentang praktek di dalam mempelajari Al-Quran numerik. Saudaraku sekalian, Al-Quran yang kita miliki hari ini uh, itu adalah Al-Quran yang dengan segala kemudahannya. Jadi sudah ada harakatnya, sudah ada tanda bacanya, titik barisnya ada, sudah ada bahkan tanda-tanda berhentinya, sudah ada hukum-hukum tajwidnya. Jadi Al-Quran kita hari ini adalah Al-Quran yang begitu memudahkan. Hanya saja Al-Quran tentunya tidak hanya dibaca ya. Di Al-Quran ada perintah membaca Al-Quran. Utlu ma uhiya ilaika mir rabbik. Jadi bacalah apa yang diwahyukan. Tapi ada juga di sana tentang aspek lain selain membaca, yaitu iqra. Allah katakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u, jadi kandungan-kandungannya itu dipadukan. Padukanlah kandungan-kandungannya yang mudah-mudah bagi kalian. Kemudian di sana juga ada perintah untuk warattilil Qur'an tartila, susunlah, ya datalah Al-Qur'an sampai selesai. Dan di sana juga ada perintah tentang tadabbur, afala yatadabbaruna Al-Qur'an, law kana min ghairi indillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Jadi tadabbur Al-Qur'an. Jadi ada uh, ada setidaknya 4 ragam perintah terhadap Al-Quran dan bukan hanya membacanya. Dengan segala kemudahan kita bisa membaca Al-Quran dengan mudah hari ini, tetapi uh, kita pun tidak bisa melupakan bagaimana dulu para sahabat di masa Rasulullah sebelum mereka mengenal abjad hijaiyah, mereka dengan segala kesulitannya mereka mempelajari Al-Quran sebagai angka-angka. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau membayangkan mushaf Utsman bin Affan ya, jadi Al-Quran yang disusun oleh Utsman bin Affan itu adalah Al-Quran yang tidak memiliki tanda baca sama sekali, apalagi harakatnya. Jadi misalnya tulisan ini ya, tabbat siada abi lahabi wa tab. Ini tidak ada tanda titiknya, tidak ada sama sekali tanda titiknya, tabat tidak ada, ba tidak ada tanda titiknya. Ya, jadi bagaimana mereka membaca Al-Quran tanpa tanda baca? Dahulu mereka menggunakan numerik ya, jadi mereka menggunakan angka-angka berdasarkan abjad hisabul jumal. Jadi setiap huruf-huruf ini memiliki angka-angka. Jadi seperti ini, tabbat yada ini adalah angka 400 tambah 2 tambah 400. Jadi 400 tambah 2 tambah 400, hisabul jumalnya 802. Jadi ta adalah 400, ini kita lihat 400 ini ta, ba ini 2, ba 2, ta 400. Jadi tabbat. Jadi bisa saja waktu itu tanpa titik ini banyak sekali kemungkinan bisa dibaca. Jadi bisa ini sa, ini bisa ta, bisa ini banyak sekali kemungkinan. Jadi saudara-saudara sekalian bayangkan kesulitan di dalam membaca Al-Quran di masa menggunakan mushaf Utsman bin Affan. Jadi memang mengharuskan ada guru yang membacakan, lalu murid-murid menangkapnya bacaan itu sebagai angka. Jadi 400 tambah 2 tambah 400 ini bacanya tabbat ya. Yada ini tidak ada titiknya. Ini kita tahu ya karena ini di benak pendengar itu ada angka 10. Kalau angka 2 berarti ini ba. Kalau angka 400 ini ta. Jadi ini ya karena ini angka 10. Jadi yada ini 10 tambah 4 tambah 10. Jadi tabbat yada
Tabat yada 400 tambah 2 tambah 400, 10 tambah 4 tambah 10 ini 24. Jadi hisabul jumalnya 24. Setiap kosakata dalam Al-Qur'an itu sejatinya adalah sejumlah angka dari rangkaian angka-angka yang ditambahkan sesuai dengan jumlah huruf. Jadi 3 huruf, ini 3 huruf, masing-masing memiliki angka dan jumlah angkanya disebut dengan hisabul jumal atau bilangan jumal, bilangan pada setiap kosakata. Jadi saudara-saudara sekalian, Al-Quran memiliki 86.000 kosakata, jadi masing-masing ada jumlah angka. Ya, jadi misalnya angka tabat ini jumlah angkanya 802. Bila kita telah mendata seluruh Al-Quran, maka kita akan tahu berapa kosakata yang kosakata apa saja yang hisabul jumalnya 802. Kosakata apa saja yang hisabul jumalnya 24, ya, dan seterusnya. Baik teman-teman sekalian, jadi Al-Quran numerik itu Al-Quran yang kita baca atau yang kita telaah lewat angka-angka. Jadi teman-teman sekalian bisa menyusun seperti contoh ini contoh tabat surah Al-Lahab. Jadi semuanya adalah tentang angka-angka. Jadi 400 tambah 2 tambah 400, 10 tambah 4 tambah 10, 1 tambah 2 tambah 10, 3 tambah 2 3 tambah 5 tambah 2, 6. Ini waw 6. Watab 400 tambah 2. Jadi demikian seterusnya. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Ini ma 40 tambah 1, mim 40, mim 40, alif 1. Agna ini 1 tambah 1000 tambah 50 tambah 10. Jadi jadi 1061 jumlah hisabul jumalnya. Misal tidak ada titik, ya, karena memang waktu itu belum ada titik sama sekali, jadi tulisannya seperti ini. Jadi yang terbayang, sekali lagi, yang terbayang dalam setiap huruf itu adalah angkanya. Anhu itu adalah hisabul jumal 125. Anhu, ain 70, nun 50, hu 5. Seandainya ini going, maka ini 1000, ya. Jadi anhu ini ain, ini 70. Maluhu 40 tambah 1 tambah 30 tambah 5. 40 tambah 1 tambah 30 tambah 5. Wa ma kasab, waw 6, ma 40 tambah 1, jadi ada 41 ma. Kasab, kaf 20, sab sin 60, ba 2. 20 62, jadi 82. Seterusnya seperti itu. Jadi saya selanaron zatalahab tanpa titik, ini kita bisa membacanya dengan melihat angka-angka. Jadi saya sela ini 60 tambah 10 tambah 80 tambah 30 tambah 10. Naron, ya, ini 50 tambah 1 tambah 200 tambah 1. Zata lahab, ini zata karena ini 700. Jadi seperti dal tidak pakai titik itu 4, ya. Kalau pakai titik itu 700. Jadi 700 tambah 1 tambah 400. Zata lahab 30 tambah 5 tambah 4. Jadi saya selana ron zata lahab, kalau di hisabul jumalnya 190, 252, 1101, 37. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, ini waw 6. Imra'atuhu 1, 40, 200, 1, 405. Hammalata 8 tambah 40 tambah 1 tambah 30 tambah 5. Al-hatab 1 tambah 30 tambah 8 tambah 9 tambah 2. Jadi wa imra'atuhu hammalatal hatab 6, 646, 84, 50. Jadi seperti itulah kira-kira membayangkan bagaimana dahulu mushaf Utsman bin Affan ditelaah oleh umat muslim. Fiji diha hablum min masad, fa 80, ya 10. Jadi fi itu hisabul jumalnya 90.
Nanti kalau kita sudah mendata seluruh Al-Quran, semua yang 90, semua fi, jadi cukup dilihat 90 akan muncul semua fi dalam Al-Quran. Ji di ha, ja itu 3, kalau ha ya itu 8. Jadi ha itu 8, jin itu 3. Jadi membedakan ini ha dengan jin, ini angkanya membedakan. Jadi 3 tambah 10 tambah 4 tambah 5 tambah 1, ini bacanya jidiha. Hablun, ya ini ha bukan jin, ini 8. 8 tambah 2 tambah 30. Min, ini 50 tambah 40, masa 40 tambah 60 tambah 4. Jadi semua kosakata ini memiliki jumlah angka 90, 23, 40, 90, 104. Jadi saudara-saudara sekalian, seperti itulah kira-kira gambaran di dalam mempelajari atau menelaah Al-Quran Mushaf Utsman bin Affan. Jadi memang sulit, memang akan lama Al-Quran itu ditelaah karena di samping huruf juga ditelaah sebagai nomor. Tetapi nomor-nomor ini akan menjadi semacam seperti di masa kita hari ini seperti password ya, seperti password. Ketika nomor itu salah masuk, jadi tidak ada kosakata yang bisa dimasukkan dalam Al-Quran menyalahi angka-angka ini. Jadi teman-teman sekalian, berdasarkan data yang saya sudah lakukan, jadi Al-Quran itu kosakata mulai dari 4 sampai angka 2660. Jadi kata yagdudna itu adalah angka 2660. Di antara 4 dan 2660, kosakata yang digunakan itu ada 1122 angka yang tidak digunakan di dalam Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian bisa membayangkan bahwa ada 1122 angka yang tidak ada dalam Al-Quran, walaupun itu bahasa Arab. Ya, walaupun itu bahasa Arab. Seperti kata abun ya, dalam Al-Quran ya, kata abun ini bahasa Arab, bapak. Dalam Al-Quran tidak ada abun, karena bapak ini hisabul jumalnya 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi tidak ada hisabul jumal 3. Al-Quran dimulai hisabul jumal 4. Ya, kata aban ada, abun tidak ada. Aban 1 tambah 2 tambah 1, 4. Jadi dimulai dari angka 4 dan berakhir di angka 2660 kata yagdudna. Seperti yang sudah disebutkan di video sebelumnya. Jadi teman-teman sekalian, jadi Al-Quran, disebut Al-Quran karena dia adalah sigot mubalaghah dari kata kuru ya, Quran, kuru ya Quran. Jadi Al-Quran artinya perpaduan, memadukan segala sesuatu. Al-Quran artinya mengandung segala sesuatu. Tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Ma farratna min syai' fil kitab min syai', kami tidak mengalpakan, termasuk dalam hal ini nomor. Jadi Al-Quran itu adalah memadukan huruf dan nomor, memadukan angka dan nomor, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan bisa dipelajari secara mendalam, dan seluruh Al-Quran bisa kita susun nomor-nomornya. Jadi ini tadi surah Al-Lahab. Jadi surah Al-Lahab kita bisa menyusun seluruh Al-Quran, satu Al-Quran, semua nomor, dan itu akan disebut Al-Quran numerik. Jadi saudara-saudara sekalian, ini mungkin bagi sebagian orang ini adalah merupakan sekedar maklumat ya, sekedar taklimat saja. Namun bagi pemerhati Al-Quran, pengkaji Al-Quran, peneliti Al-Quran, ini semoga menjadi inspirasi sehingga semakin banyak orang yang bisa melihat Al-Quran dalam versi huruf dan juga versi nomor. Syukran lakum jami'a wa sallallahu ala Muhammadin wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.